Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi ijarah. Berikut penjelasannya. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan, terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, skema. Yang ketiga, transaksi. Dan yang keempat, ada contoh kasus. Yang pertama ada sejarah akuntansi ijarah. Akuntansi ijarah pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau yang kemudian disingkat sebagai DSAK-IAI pada 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI nomor 0823/B DPN IAI Romawi 11/2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Perubahan tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. Selanjutnya yang kedua ada definisi akuntansi ijarah. Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Indonesia atau Bank Indonesia, ijarah atau sewa-menyewa adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan arti ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah dijelaskan beberapa pengertian yang dipergunakan dalam transaksi ijarah sebagai berikut. Yang pertama ada aset ijarah. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Yang kedua ada nilai wajar. Nilai wajar ini adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar atau arm's length transaction. Yang ketiga ada objek ijarah. Objek ijarah ini adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Selanjutnya ada sewa operasi. Sewa operasi ini bermaksud yaitu sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dan yang terakhir ada umur manfaat. Umur manfaat di sini adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset. Selanjutnya adalah landasan hukum. Landasan hukum dari transaksi ijarah sendiri, salah satunya terdapat pada Quran Surah At-Tolaq ayat 6. Berikut disajikan arti dari Quran Surah At-Tolaq ayat 6. Selanjutnya ada rukun ijarah. Rukun ijarah di sini terdapat 5. Yang pertama ada mustajir atau yang disebut sebagai penyewa. Yang kedua ada muajir atau disebut sebagai pemilik barang. Yang ketiga ada ma'jur atau yang disebut sebagai barang atau objek sewaan. Yang keempat ada ujroh atau yang disebut sebagai harga sewa atau manfaat. Dan yang terakhir ada ijab kabul yang berarti dapat berupa ucapan atau perbuatan. Selanjutnya adalah syarat ijarah. Syarat ijarah di sini terdapat 2 poin. Yang pertama ada saling ridho. Saling ridho di sini pihak yang terlibat harus memiliki sifat saling ridho terhadap barang tersebut. Yang kedua ada ma'jur atau yang berarti barang atau objek sewa tersebut ada manfaatnya. Ada manfaat di sini terdapat 4 arti, yaitu yang pertama manfaat tersebut dibenarkan agama atau halal. Yang kedua manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur atau diperhitungkan.
Yang ketiga, manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa. Dan yang terakhir, ma'jur wajib dibeli mustajir. Selanjutnya ada jenis ijaroh. Jenis ijaroh terdapat dua berdasarkan objek yang disewakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ijaroh manfaat. Ijaroh manfaat ini adalah objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah ijaroh pekerjaan. Ijaroh pekerjaan ini adalah objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Sementara berdasarkan PSAK nomor 107, ijaroh terbagi ke dalam beberapa jenis di bawah ini. Yang pertama ada ijaroh asli. Ijaroh asli adalah transaksi sewa-menyewa terhadap objek ijaroh yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Yang kedua ada IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Ijarah Muntahiyah Bitamlik atau yang disingkat sebagai IMBT adalah akad ijaroh yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Nah, perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran objek ijaroh telah lunas dan telah kembali kepada pemilik atau pemberi sewa. Kemudian, perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan memberikan atau membuat akad baru yang terpisah dari akad ijaroh sebelumnya. Pembayaran perpindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, atau angsuran. Yang ketiga ada jual dan ijaroh. Transaksi ijaroh ini dilakukan saat objek ijaroh yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Hal ini bisa saja terjadi apabila pemilik objek ijaroh masih memerlukan kegunaan dari barang tersebut namun membutuhkan uang sehingga harus menjualnya. Selanjutnya adalah ijaroh lanjut. Ijaroh lanjut merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dan pemilik kepada pihak lain. Selanjutnya ada skema transaksi ijaroh. Di sini saya memberikan contoh skema dari pembiayaan ijaroh. Nah, di sini dapat dilihat bagan-bagan dari skema ini. Bisa kita jelaskan bahwa yang pertama adalah nasabah mendatangi bank syariah memohon pembiayaan penyewaan sebuah rumah selama setahun secara cicilan dan selanjutnya mereka akan melakukan negosiasi tentang harga tersebut. Nah, kemudian bank menyewa rumah tersebut misalkan 10 juta setahun dibayar cash di muka. Nah, yang ketiga adalah bank selanjutnya menyewakan rumah itu secara cicilan per bulan seharga misalnya 1 juta dengan akad ijaroh. Di sini dilaksanakan pengikatan atau kontrak. Nah, selanjutnya yang keempat ini adalah rumah dimanfaatkan atau digunakan oleh nasabah tadi. Yang terakhir adalah nasabah mencicil biaya sewa setiap bulan kepada bank. Nah, berikut adalah penjelasan dari skema pembiayaan ijaroh yang saya tampilkan di sini. Selanjutnya adalah transaksi ijaroh. Sebelumnya, ijaroh atau jual beli jasa ini adalah suatu transaksi yang objeknya adalah manfaat atau jasa yang mubah dalam syariat dan manfaat tersebut jelas diketahui dalam jangka waktu yang jelas serta dengan uang sewa yang jelas juga. Nah, jadi ijaroh adalah transaksi yang mengikat kedua belah pihak yang mengadakan transaksi yaitu pembeli dan penjual jasa. Artinya di sini salah satu dari keduanya tidak boleh membatalkan transaksi tanpa persetujuan pihak kedua. Transaksi ini sah dengan semua kata-kata yang menunjukkan makna ijaroh dalam tradisi masyarakat setempat. Nah, selanjutnya ada ijaroh, ada macam ijaroh. Yang pertama adalah ijaroh dengan objek transaksi benda tertentu, semisal menyewakan rumah, kamar kos, dan lain-lain. Yang kedua adalah ijaroh dengan objek transaksi pekerjaan, semisal mempekerjakan orang untuk membangun rumah, mencangkul kebun, dan lain sebagainya. Lanjut adalah yang kemudian ada syarat sah transaksi ijaroh. Yang pertama, pelaku transaksi adalah orang yang boleh mengadakan transaksi tersebut sudah balik dan berakal. Yang kedua, adanya kejelasan jasa atau manfaat yang dibeli, semisal menempati suatu rumah atau pelayanan yang diberikan oleh pembantu rumah tangga.
Selanjutnya yang ketiga, adanya kejelasan nominal uang sewa atau gaji pekerja. Yang keempat, jasa atau manfaat yang dijual adalah manfaat yang dinilai mubah oleh syariat, semisal menempati suatu rumah. Ijaroh tidak sah manakala jasa atau manfaat yang dijual adalah manfaat yang haram, semisal menyewakan rumah atau kios untuk jualan hammer, menyewakan kamar hotel dengan sistem short time untuk keperluan zina, menyewakan rumah untuk dijadikan sebagai gereja, atau menjual barang-barang haram. Selanjutnya yang kelima, jika objek transaksi ijaroh adalah barang, maka disyaratkan ada kejelasan barang yang disewakan dengan cara melihat secara langsung atau deskripsi yang jelas, dan yang menjadi objek transaksi adalah manfaat barang, bukan barangnya. Barang tersebut bisa diserahkan kepada pihak penyewa, mengandung manfaat yang mubah, serta yang menyewakan adalah pemilik barang atau wakil pemilik barang tersebut. Lanjut adalah beberapa ketentuan seputar ijaroh. Yang pertama ada penyewa barang diperbolehkan memanfaatkan sendiri barang yang dia sewa dan boleh menyewakan barang sewaan tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, semua yang haram diperjualbelikan itu haram disewakan kecuali benda wakaf, orang merdeka, dan mualat. Yang ketiga adalah upah atau uang sewa wajib dibayarkan dengan adanya transaksi dan wajib diserahkan setelah masa sewa berakhir. Yang keempat, ada kedua belah pihak yang mengadakan transaksi ijaroh boleh mengadakan kesepakatan bahwa uang sewa dibayarkan di muka atau di akhir masa sewa atau dengan cara cicilan. Yang kelima, dalam ijaroh, seorang pekerja berhak atas upah atau gaji jika dia telah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya secara sempurna dan profesional. Dan yang terakhir ada, pada dasarnya, penyewa atau pekerja tidaklah memiliki kewajiban mengganti barang yang rusak yang diamanahkan oleh pihak yang memperkerjakan atau barang yang disewakan, asalkan kerusakan barang tersebut bukan karena kecerobohan penyewa atau pekerja. Dan selanjutnya kita memasuki contoh kasus transaksi ijaroh. Di sini terdapat contoh pada tanggal 10 Maret 2008, LKS Mitra Mandiri melakukan transaksi dengan data-data sebagai berikut. Jenis-jenis akad pertama, yang pertama ijaroh, nama penyewanya adalah Tony, jenis barang yang disewa adalah mobil, harga perolehan yaitu 120 juta rupiah, nilai sisa atau residual value sebesar Rp1, total pembayaran sewa per tahun sebesar 28.800.000 atau 2.400.000 per bulan, uang muka sewa dari penyewa yaitu 14 juta atau 6 bulan sewa, kemudian jangka waktu sewa adalah 1 tahun, biaya administrasi sebesar 300.000 dan pengikatan yaitu di bawah tangan. Selanjutnya adalah perhitungan dari transaksi ijaroh tadi. Di sini kita pakai akad ijaroh dan perhitungan penyusutan ijaroh. Di sini ada harga perolehan objek ijaroh sebesar 120 juta. Kemudian ada umur ekonomis atau masa penyusutan selama 5 tahun, dan metode penyusutan di sini adalah garis lurus. Terdapat rumus yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis sama dengan kita dapatkan harga perolehan yaitu 120 juta dikurang nilai residu sebesar 1, dan umur ekonomis selama 5 tahun kita peroleh hasil yaitu 24 juta per tahun atau sebesar 2 juta per bulan. Cukup sekian pemaparan dan penjelasan materi tentang akuntansi ijaroh. Apabila ada kata-kata ataupun kekeliruan dalam menyampaikan penjelasan tadi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kritik dan saran sangat saya butuhkan untuk kemajuan pribadi saya sendiri dan kemajuan tugas mata kuliah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.